معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an shalatihim sahun. Surahul Azim, surah Al-Ma'un ayat 3 dan 4. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib akan menyampaikan judul khutbah, yaitu ada beberapa golongan manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk kepada golongan orang yang celaka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa semua manusia ini bisa menjadi orang yang celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun bisa menjadi orang yang celaka kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Sementara orang yang sudah mengamalkan ilmunya pun bisa menjadi orang yang celaka kalau dia mengamalkannya tidak secara ikhlas. Itu menurut keterangan Imam Al-Ghazali. Lalu golongan yang manakah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Yang pertama yaitu golongan orang yang lalai terhadap waktu sholatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Menurut Imam Abdul Qasir, orang yang lalai dalam sholat bukan pada saat dia mengerjakan sholat, tetapi lebih cenderung kepada mereka yang melalaikan waktu-waktu sholat yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah telah memberikan waktu kepada kita semua, 1 hari 1 malam 24 jam. 8 jamnya untuk bekerja, 8 jamnya untuk beristirahat, dan 8 jamnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang lalai dalam waktu sholat ini, dalam waktu 8 jam itu banyak sekali dia meninggalkan waktu sholat, bahkan tidak sholat sama sekali. Inilah yang menjadi golongan orang yang celaka. Yang kedua, saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mendustakan kebenaran. Wailu yauma izzil lil mukazzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Kalau kita berpegang kepadanya, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab yang terdahulu yang sudah Allah turunkan, kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Maka Al-Quran penutup dari kitab-kitab itu. Maka kita tidak perlu lagi mempelajari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka kita cukup pelajari saja Al-Quran, karena semuanya sudah tercantum segalanya. Kemudian kita tahu juga bahwa manusia pada saat ini masih juga belum percaya terhadap kebenaran-kebenaran Al-Quran itu. Maka inilah yang Allah katakan, orang ini termasuk golongan orang-orang yang celaka.
Lalu siapakah lagi yang Allah sebutkan bahwa manusia yang termasuk golongan orang yang celaka, yaitu orang-orang yang berhati keras. Fawailul likulli qasiyati qulubuhum, maka celakalah mereka hatinya yang telah membatu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berhati batu yang seperti ini memang tidak mau diberi nasihat, atau siapapun yang menasihati kepadanya pasti dia akan marah kepada orang itu. Orang yang berhati keras ini pun terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa pamannya Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, itu adalah pamannya Rasulullah. Dia tahu bahwa Rasulullah itu membawa kebenaran yang bisa menyelamatkan manusia, namun dia tidak percaya dengan apa yang sudah Rasul bawa itu dan apa yang sudah Rasul ajarkan kepada manusia. Karena saking tidak diberi, saking tidak maunya diberi nasihat, maka Rasulullah pun dimusuhinya. Lalu bagaimanakah tentang kehidupan manusia pada saat ini? Apakah masih ada manusia yang memiliki hati keras? Jawabnya masih ada. Karena ada oknum-oknum yang punya hati keras ini. Ada kalanya seorang istri dipukul oleh suaminya karena istrinya memberikan nasihat kepadanya agar senantiasa beribadah kepada Allah. Yang paling memperhatikan adalah umat Islam yang tinggal berdampingan dengan masjid, setiap hari dan setiap saat mendengar kumandangkan azan, tapi dia tidak pernah tersentuh hatinya, tergugah hatinya untuk mendatangi masjid ataupun musala untuk mengerjakan sholat-sholat berjamaah. Ini bahayanya orang yang berhati keras. Maka dia akan menjadi orang yang celaka, karena dia mati dalam keadaan senantiasa tidak bertobat kepada Allah. Orang-orang yang hatinya keras ini tidak mau berzikir dan bertobat kepada Allah. Lalu siapakah lagi orang yang celaka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang sifat manusia ingin menjelek-jelekkan orang lain, ingin membesarkan kesalahan orang yang lain, ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sementara salah dia yang besar selama ini selalu dia tutup-tutupi, sementara salah orang yang kecil selalu dia besar-besarkan. Orang yang pengupat-pengupat yang seperti ini, Rasul mengatakan taubahnya seperti kayu yang dibakar oleh api, maka dia akan tinggal arang saja. Sebanyak apapun pahala yang ia lakukan, yang selama ini dia kerjakan, maka akan hilanglah pahalanya apabila dia selalu mencaci dan mengupat, apalagi mencela orang lain. Ini bahaya daripada orang-orang yang mengupat dan mencela orang lain. Lalu siapakah lagi yang Allah sebutkan? Orang yang celaka itu adalah orang yang mengurangi timbangan, orang yang mengurangi takaran-takaran apabila orang lain membeli barang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdagang adalah sifat yang mulia atau perbuatan yang mulia. Karena Rasulullah SAW pun sebagai seorang pedagang, tetapi menjadilah seorang pedagang yang jujur di dalam menakar dan menimbang. Masalah harga barang mau dinaikkan silakan saja, asalkan takaran timbangannya sekilo 10 on, ya tetap saja 10 on. Tetapi ada oknum-oknum yang memang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, timbangnya dia setel. Kita melihat mata timbangannya 10 on, angka 10. Apabila kita membeli ayam 20 kilo, ayam yang 20 kilo itu kita timbang di kedai Cina, maka tinggal 17 kilo saja. Maka dari 20 kilo, 3 kilo hilang dimakannya. Maka orang yang seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Sebanyak manapun untung yang dia dapatkan, makanan yang dia makan akan menjadi darah. Maka darah itu akan menjadi penyakit. Dan penyakit itu yang Allah berikan kepadanya tidak akan kunjung sembuh. Sekalipun hartanya habis ludes terjual, maka penyakitnya tidak akan kunjung sembuh dan dia akan mati dimakan oleh tanah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini celakanya orang-orang yang mengurangi takaran. Di zaman Rasulullah pun ada orang yang berjual buah-buahan,
di atasnya ditaruh buah yang bagus, tetapi di bawahnya ditaruh buah-buahan yang jelek, sehingga orang yang beli merasa kecewa, harganya mahal, ternyata yang dia beli dapat yang tidak bagus. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman ini pun masih banyak orang yang mengurangi takaran. Berapa banyak pom-bensin di Indonesia ini ditutup oleh pemerintah karena takarannya tidak sesuai dengan sebenarnya. Yang paling celaka lagi, oknum-oknum yang menjual bensin di tepi jalan, tega-teganya mencampur bensin dengan air, sehingga motor-motor atau mobil orang menjadi mogok dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, oleh karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, harganya boleh saja dinaikkan, asalkan kita menjualnya dengan cara yang jujur dan benar. Demikian yang bisa Khatib sampaikan pada hari yang mulia ini. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, yaitu yang membuat kita menjadi orang yang celaka. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inni a'udzubika bi husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.